Untuk mengetahui bagaimana putusan MK itu harus dijalankan dengan benar, saat ini saya sudah bergabung dengan Bapak Hufron, pakar hukum tata negara Untak Surabaya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya. Baik Bapak Hufron, sebagai pakar hukum tata negara Untak Surabaya, terkait dengan isu saat ini ya Bapak, dengan putusan MK tentang Undang-Undang Pilkada dianulir DPR RI. Bagaimana pendapat Bapak sendiri? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini adalah pembicaraan tentang jika putusan MK 90 terkait dengan syarat calon presiden wakil presiden, DPR dan pemerintah itu tidak ada penolakan dan tidak ada perubahan terhadap Undang-Undang Presiden Wakil Presiden. Tetapi ketika MK mengeluarkan putusan 60 dan 70, ternyata dengan gerak cepat, dengan sigap, kemudian DPR hendak melakukan perubahan Undang-Undang Pilkada. Yang di dalam rapat di Bansus itu ada sebuah pilihan. Apakah teman-teman anggota DPR itu lebih memilih putusan 32 yang dikeluarkan oleh MA, ataukah kemudian akan memilih putusan 60-90. Ternyata pilihan anggota DPR ini lebih memilih pada putusan MA yang 32 itu, di mana persyaratan untuk calon kepala daerah itu bagi gubernur 30 dan bagi wali kota bupati itu adalah 25 tahun dihitung sejak pelantikan. Sementara di putusan 70 itu adalah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Menurut saya ini bukan soal pilihan putusan MK atau putusan MA gitu. Karena apa? Karena di dalam pasal 27C Undang-Undang 45, putusan MK itu bersifat final dan mengikat sejak dibacakan. Mengikat terhadap lembaga-lembaga negara, mengikat seluruh rakyat Indonesia, termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP gitu. Oleh karena itu, kemudian di dalam pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan disebutkan salah satu materi muatan undang-undang itu adalah tindak lanjut dari putusan MK. Maka jika hendak merubah undang-undang Pilkada tentu harus merujuk kepada pasal 10 ayat 1 huruf D, yaitu adalah putusan MK, bukan putusan MA gitu. Jadi sesungguhnya ini bukan pilihan, tapi konstitusi dan undang-undang MK, putusan itu bersifat mengikat, dan kalau itu hendak merubah undang-undang, maka materi muatan undang-undang ini terikat dengan putusan MK. Jadi bukan pilihan, kira-kira gitu. Baik Bapak Hufron, berarti bukan sebuah pilihan ya Pak. Lalu terkait untuk yang saat ini realita yang kita hadapi banyak sekali polemik, lalu juga demo hingga mahasiswa turun ke jalan. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Bapak Hufron? Pertama adalah karena kalau betul bahwa nanti itu di dalam sidang paripurna ternyata DPR lebih memilih menggunakan pertimbangan dan amar putusan MA, itu menurut saya adalah secara kasat mata, secara telanjang bahwa teman-teman di DPR itu adalah menabrak konstitusi gitu. Karena konstitusinya mengatakan putusan MK itu bersifat final dan mengikat, dan perubahan undang-undang itu harus mengikuti tindak lanjut dari putusan MK gitu. Jadi kalau teman-teman DPR lantas tidak terikat dengan putusan MK, itu sama dengan apa yang disebut sebagai pembangkangan konstitusi atau constitutional disobedience. Pembangkangan konstitusional itu dipahami oleh para ahli, dipahami oleh teman-teman mahasiswa dan elemen masyarakat di dalam rangka untuk mengukuhkan
memperjuangkan namanya politik dinasti gitu. Padahal mestinya ini kan injury time. Maksudnya waktunya ini sudah hampir habis jabatan DPR gitu. Yang kedua waktunya kilat, tidak ada meaningful participation atau partisipasi bermakna. Tiba-tiba kemudian membuat putusan yang putusan itu lebih ke lebih ke meneguhkan politik dinasti dan seolah-olah akan membuat satu yang disebut pilkada yang akal-akalan gitu. Maksudnya yang pilkada akal-akalan itu adalah pilkada yang didasarkan pada koalisi mayoritas yang dalam konteks demokrasi tidak boleh demokrasi itu ada tirani mayoritas gitu, tidak melindungi minoritas. Jadi ini dengan koalisi besar dan gemuk itu harapannya adalah nanti pilkada-pilkada itu akan dikuasai oleh koalisi Indonesia Maju gitu, sehingga itu akan membuka itu menutup peluang bagi para calon baik pasangan calon dari perseorangan maupun mereka yang tidak memiliki partai atau suara yang cukup tidak bisa mengusung untuk pasangan calon kepala daerah gitu kira-kira Mbak. Baik, Bapak Hufron, mungkin cukup jelas dan mungkin bisa nanti disampaikan ke pemirsa harapan Bapak sendiri dan harusnya bagaimana untuk pemerintah ini Bapak menyikapi hal ini. Kalau menurut saya, pertama tentu upaya DPR untuk kemudian merevisi undang-undang ini dari sisi waktu adalah tidak tepat. Yang kedua menurut saya ini harus dihentikan. Karena kalau ini tidak dihentikan, maka masyarakat menganggap bahwa ini terjadi pembangkangan konstitusional oleh DPR gitu. Maka ada kekhawatiran karena ketidakpercayaan masyarakat kepada parlemen, kepada pemerintah, maka muncul ada istilah distrust atau ketidakpercayaan masyarakat. Distrust itu melahirkan kemudian disobedient, pembangkangan sosial atau civil society disobedient. Jadi kalau umpama saja masyarakat itu memboikot bahwa nanti tidak mau ada pilkada serentak 2024, ini persoalan besar gitu. Maka oleh karena itu menurut saya teman-teman di DPR itu juga memiliki sensitivitas baik secara sosial dan politik agar jangan sampai terjadi konflik horizontal yang berujung kepada yang saya sebut sebagai disobedient atau pembangkangan sosial sekaligus disintegritas gitu. Maka kita harus menyadari tunduk patuh garis lurus kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Maka menjadi benar kawal putusan Mahkamah Konstitusi, lawan politik dinasti, tolak pilkada akal-akalan, dan ini ada peringatan darurat untuk demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Hufron sebagai pakar hukum tata negara.